Saya persilakan Mbak Anisun untuk memulai materinya. Oke. Ya, sebelumnya tak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan aku Anisun Zakia yang diminta tolong sama anak PSDM sama SD untuk menyampaikan materi terkait dengan laboratorium kimia material dan energi. Nah, sebelumnya kalau kalian tahu kan lab kimia material energi itu letaknya di lantai 1 ya, lantai 1 Departemen Kimia. Pasti sudah sering dilewati. Nah, untuk apa yang ada di dalamnya mungkin dulu juga sudah pernah waktu UKKBK, tapi mungkin ini sedikit lebih dalam lagi. Nah, di sini aku sudah siapkan slide PowerPoint untuk memudahkan kalian dalam aku menjelaskan nanti. Nah, tapi ini sifatnya kita diskusi aja sih. Jadi aku nggak yang pasti tahu tentang semua tentang lab kimia material dan energi, mungkin juga tahunya tentang yang lebih mendalam tentang penelitianku doang di situ, tapi semoga bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Oke, aku share screen dulu. Kalau sudah muncul slide-nya kabari ya, sudah belum? Belum, Mbak. Oke. Sudah ya? Muncul, Mbak. Sudah muncul. Sebentar ini join, nunggu dulu ya. Satu. Nisrina ini sudah lengkap atau nanti ada yang masih join-join lagi ya, daripada nanti aku nggak ngecek. Sudah lengkap, Mbak. Sudah lengkap ya. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim, tak mulai dulu. Jadi ini tentang laboratorium kimia, material, dan energi. Singkatannya Lab KME. Nah, untuk outline bahasan yang akan aku sampaikan pada malam hari ini tentang topik penelitian lab dan anggota Lab KME, bidang KME, sertifikat yang dipunyai Lab KME, dan foto-foto laboratorium KME. Yang pertama untuk topik penelitiannya, jadi Lab KME ini tentang apa sih? Nah, ini jadi gambaran umumnya Lab KME itu mempelajari tentang melakukan penelitian tentang fossil fuel efficiency and alternatif dan efisiensi untuk bahan bakar fosil ya, kemudian advance material advance, dan material untuk infrastruktur serta lingkungan. Jadi ini tentang apa sih Lab KME itu tentang apa? Jadi tentang ini namanya aja KME, kimia, material, dan energi. Jadi pasti yang dipelajari adalah material dan energi gitu. Kemudian untuk topik penelitiannya kan namanya kimia, material, dan energi. Nah, untuk di energinya, untuk di yang energinya itu yang dipelajari di topik penelitian di KME itu ada yang pertama tentang efisiensi bahan bakar fosil. Nah, karena tadi yang pertama itu ya fossil fuel itu. Nah, tentang misalkan bagaimana konversi hampa, gas, kemudian apa yang digunakan untuk mengkonversi gas tersebut, misalkan menggunakan membran keramik seperti itu. Kemudian juga konversi syngas menjadi ini cair, bahan bakar cair, bahan bakar yang maksudnya kan pirolisis, gas alam, dan biomasa. Jadi intinya semua yang sekitar tentang bahan bakar fosil untuk pembuatan energi. Intinya gitu. Nah, kemudian tentang energi ini juga mempelajari material pengganti bahan bakar fosil. Jadi selain meningkatkan efisiensi dari bahan bakar fosil, juga mencari tahu apa sih material pengganti yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar fosil, misalkan tentang komposit zeolit dan karbon. Jadi zeolit dengan karbon ternyata jika dikombinasikan bisa menjadi material pengganti bahan bakar fosil yang efisien. Nah, ini biasanya yang melakukan penelitian tentang zeolit ini ada Pak Joko, ada Pak Didi, biasanya yang tentang zeolit gitu-gitu. Kemudian misalkan material pengganti yang lain seperti hidrida logam atau kompleks organologam.
Kemudian material MOF. MOF ini apa sih? Mungkin kalian ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Jadi MOF ini adalah singkatan dari Metal Organic Framework. Jadi MOF ini semacam material baru, advanced material yang dia itu berpori, kemudian nanti intinya itu bisa nyimpen energi gitu, bisa nyimpen energi. Nah, MOF ini biasanya penelitiannya Bu Ratna. Kalau misalkan kalian nanti ternyata tertarik sama Bu Ratna untuk ikut penelitiannya, nah kemungkinan besar penelitiannya Bu Ratna itu tentang material MOF ini. Kemudian membran polimer dan katalis penghantar ion hidrogen, itu contoh material pengganti yang lain. Ada juga katalis heterogen. Nah, katalis heterogen ini juga macam-macam. Jadi ini dari segi energinya, topik penelitiannya ada di lab KME ini. Kemudian dari segi yang lain, bentar aku next dulu. Nah, ini alusista. Alusista ya ini ya. Misalkan tentang komposit polimer keramik yang tak tembus peluru. Jadi kan tentang alusista itu kan tentang kayak tentara-tentara gitu ya. Jadi ya ini tentang material komposit tembus peluru, tak tembus peluru, kemudian tentang blend polimer sebagai dan lain-lain. Ini intinya juga bisa mempelajari tentang alusista di lab KME. Kemudian bisa juga topik penelitiannya material maju atau advance material. Misalkan pengembangan katalis alfa pori. Jadi material maju itu seperti material yang sudah ada, kemudian dia ditingkatkan lagi levelnya. Jadi seperti dimodifikasi dan sebagainya. Suaraku putus-putus ya? Iya, Mbak, Putus-putus agak enggak ya? putus-putus, Mbak. Sampai mana tadi yang putus-putus? Oke, jadi mungkin aku ulangi. Untuk material maju atau advance material ini seperti material yang sudah ada, tapi ditingkatkan lagi kemampuannya. Gitu. Misalkan seperti dikembangkan, menggunakan apa, berukurannya diganti menjadi nano. Itu juga dipelajari dalam penelitian di lab KME. Jadi yang sering khasnya dari lab KME itu sintesis seperti itu. Jadi membuat material itu biasanya khas dari KME, membuat material, sintesis dan sebagainya. Kemudian topik penelitian di KME juga bisa material untuk infrastruktur dan kelestarian lingkungan, seperti ini ada contoh-contohnya ya, pembuatan ini kitosan untuk perbaikan sifat farmaseutik obat dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Nah, misalnya contoh lagi yang paling bawah ini pemetaan potensi mineral aluminosilika di Jawa Timur. Itu kan tentang bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di alam untuk kelestarian lingkungan dan infrastruktur dengan ilmu dan teknologi yang ada. Jadi itu juga dipelajari di topik penelitian lab KME. Nah, kemudian untuk outline yang kedua yaitu tentang kepala laboratorium dan anggota-anggota dosen-dosen anggota lab KME. Untuk kepala laboratorium sendiri ini masih tetap yaitu Bapak Dr. Joko Hartanto MSI. Mungkin kalian sudah kenal atau sudah diajar oleh beliau, Pak Joko ya. Nah, untuk anggota-anggotanya, untuk bidangnya. Jadi KME ini mencakup bidang kimia fisik dan kimia anorganik. Nah, kalau lab-lab lain itu lab-lab lain itu biasanya satu lab satu topik. Misalkan lab ISA itu tentang analit bidangnya. Kemudian lab KIBAS, kimia bahan alam, itu kimia organik. Kemudian lab mikro ya tentang kimia. Ini terkenal dosen banyak, mahasiswanya juga banyak karena dua bidang, jadi baik kimia fisik maupun kimia anorganik. Kenapa kok dua bidang dijadikan satu lab? Karena dua bidang ini sering sekali saling tumpang tindih, jadi maksudnya overlapping gitu loh, jadi kayak berhubungan satu sama lain, makanya dijadikan dalam satu laboratorium. Sepengetahuanku begitu. Nah, kemudian untuk dosen-dosennya, ini ada dosen-dosen anggota lab KME, ini sudah aku sort berdasarkan bidangnya. Jadi kalau ada bidang fisik itu Pak Lukman, contohnya Bu Yuli ini dosen pembimbingku.
aku ikut penelitiannya Bu Yuli ini tentang fotokatalis, penelitiannya tentang fotokatalis. Kemudian ada Bu Nurul, Pak Eko, Bu Endang, terus ada Prof. Ahlus. Mungkin kalian belum tahu Prof. Ahlus ini orangnya yang mana, karena Prof. Ahlus ini adalah rektor di Universitas Lambung Mangkurat di Pekanbaru apa ya. Pokoknya Universitas Lambung Mangkurat, kalian cari tahu aja itu di mana, aku lupa, kalau nggak salah Pekanbaru. Universitas itu bapaknya ini sebagai rektor. Nah, tapi sepengetahuanku sih masa jabatannya baru selesai, jadi setelah ini akan kembali mengajar di Kimia ITS. Jadi mungkin nanti kalian akan ada yang ngajar ini Pak Ahlus ini. Kemudian kalau Bu Nurul Widyastuti yang nomor 3, ini ibunya juga sebagai wakil rektor di Institut Teknologi Kalimantan ya, ITK. Jadi ibunya juga bolak-balik di Kalimantan dan di ITS, Kalimantan ITS. Mungkin yang anak walinya atau sudah pernah diajar juga sudah tahu. Nah, untuk yang paling bawah ini Pak Najib, ini bidangnya analitik. Jadi Pak Najib ini bidangnya analitik, tapi penelitiannya di lab KME. Jadi gitu, bedanya bidang kimia dengan laboratorium. Tidak semua dosen fisik itu ada di lab KME kayak gitu. Termasuk juga berlaku di lab-lab lain. Misalkan ada dosennya anorganik tapi penelitiannya di lab organik. Nah, itu juga bisa. Jadi itu dua hal yang berbeda. Bedanya bidang kimia dan laboratorium. Kemudian untuk anorganik ini ada juga lumayan banyak ya, ada Prof. Irmina, ada Bu Ratna, Bu Afifah, Pak Didi, Pak Hamzah, Pak Wahyu, dan Pak Trianda. Ini Pak Trianda ini dosen baru. Mungkin kalian sudah diajar kali ya kalau Pak Trianda ya. Nah, itu sih kalau untuk dosen-dosen di laboratorium KME. Kemudian, nah ini ada sertifikat yang dipunyai oleh lab KME, jadi dari LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ITS, LPPM ITS ini sudah disertifikasi bahwa lab KME ini sudah memenuhi standar laboratorium based education. Jadi lab berbasis untuk ilmu pengetahuan. Maka dari itu labnya itu lab penelitian. Kalau misalkan lab fundamental itu kan biasanya untuk percobaan yang kimia dasar dan sebagainya. Kalau lab penelitian ya untuk meneliti gitu. Kemudian, nah ini foto-fotonya. Ini tadi aku dapat minta ya dari orang-orang lab KME, jadi ada foto-fotonya. Soalnya kan kalian ini masa pandemi, jadi nggak bisa tahu masuk di labnya gitu. Jadi tak carikan fotonya, barangkali ada, ternyata ada yang punya. Nah, untuk bagian depannya sebenarnya pintunya kalau sekarang tuh ada 2 setauku. Ada satu pintu lagi di sebelah mananya ya, ke kiri utara. Pokoknya di sebelah sananya itu ada pintu lagi untuk pintu kaleb. Masuknya kepala laboratorium Pak Joko. Jadi ada 2 pintu kalau sekarang setauku. Kemudian, nah ini ada bagian dalamnya. Jadi semua lab itu pasti ada ruang penelitian. Nah, ruang penelitiannya ini walaupun kelihatannya jelek gini ya, kelihatannya kayak amburadul gini, ini karena apa? Karena orangnya tuh nggak pernah berhenti. Jadi ibarat di luar itu hari Minggu, masuk lab KME itu seperti hari Senin gitu. Jadi orang-orang tuh ya ngelab terus ya, malam nginep juga, mungkin ya penelitian sampai pagi gitu juga nggak sesuatu, bukan sesuatu yang mengejutkan. Jadi ya ini sudah termasuk rapi lah, termasuk karena ada terus kegiatannya. Nah, kelihatannya kayak gitu. Ada beberapa meja sini. Nah, biasanya setiap dosen itu ada mejanya sendiri. Misalkan baris pertama ini untuk anak bimbingnya Bu Nurul gitu. Baris kedua untuk anak bimbingnya Pak Hamzah misalnya gitu. Baris naik ada pembagiannya seperti itu. Nanti kalau kalian masuk lab KME maka kalian akan ada di lab KME. Kemudian yang kanan ini juga contoh ruang penelitian ya. Nah, selain itu ada